Kami sedang mempertanyakan itu. Jadi ada kertas kosong itu ada 5 atau 6. Ya. Yang di atas kertas kosong pertama tulisannya adalah nama Peggy Setiawan, titik-titik mayat. Terus kemudian di kertas berikutnya itu diminta sidik jarinya, terus kemudian tanda tangan. Tanpa didampingi pengacara, tanpa didampingi oleh propam. Kami sangat optimis. Berdasarkan bukti dan saksi-saksi yang kami miliki, kami sangat optimis bahwa klien kami pasti bebas. Dan asalkan saja hakimnya objektif. Kami masih percaya kepada hakim. Kami masih percaya kepada hakim. Berdasarkan bukti yang ada dan saksi-saksi yang ada, kami yakin seyakin-yakinnya Peggy Setiawan pasti bebas. Ya, betul. Karena tadi Yang Mulia bertanya kepada Polda Jawa Barat apakah ada bukti, ada saksi, mereka bilang nggak ada. Yang ada cuma ahli. Jadi nanti hari Rabu itu mereka datangkan ahli pidana. Jadi ya kalau saya bilang sih, bicara hukum ini kan cuma 2, bukti dan saksi. Lalu kalau nggak ada bukti, nggak ada saksi, ya 80%, 90% ya kita bisa menang lah, bisa bebas. Peggy bisa bebas. Saya minta maaf. Dalam pra-peradilan ini bukan siapa menang siapa kalah. Kita tidak sedang mencari siapa menang siapa kalah, tetapi kita sedang mencari keadilan. Kalaupun nanti permohonan kami diterima, itu berarti bukan kami yang menang, bukan juga polisi yang kalah. Tetapi disinilah keadilan ditegakkan. Sampai hari ini belum. Kami sedang mempertanyakan itu. Jadi ada kertas kosong itu ada 5 atau 6. Ya. Yang di atas kertas kosong pertama tulisannya adalah nama Peggy Setiawan, titik-titik mayat. Terus kemudian di kertas berikutnya itu diminta sidik jarinya, terus kemudian tanda tangan. Tanpa didampingi pengacara, tanpa didampingi oleh propam. Tapi ini adalah salah satu untuk menekan Peggy secara tidak langsung begitu, Bang? Iya, secara. Iya, kami menduga seperti itu. Iya. Psikisnya begitu. Iya. Rekan kami yang bertanya, tetapi penyidik mengatakan bahwa mereka tidak lakukan itu. Tapi saya langsung bertanya langsung dengan Peggy. Peggy bilang iya betul. Sekitar jam 2 siang. Setelah penangkapan antara tanggal 24 sampai tanggal 25, dia lupa persis tanggalnya, antara 24, 25 atau 26, jam 2 siang. 3 orang penyidik datang, minta sidik jarinya dia sama tanda tangannya, tanpa alasan. Bang, kemarin kan di hari Jumat pekan lalu ada dari Bang Herwanto sendiri menyambangi Barreskrim memberikan bukti-bukti yang dimana mengatakan bahwa dia mendukung untuk Peggy Cianjur ini adalah bisa dikatakan 90% sebenarnya diduga pelaku. Nah, ini mereka mengirimkan bukti-bukti ke Barreskrim supaya nanti akan dijadikan bukti. Nah, Abang sendiri sebagai kuasa hukum dari Peggy Setiawan sendiri seperti apa Bang menanggapinya? Kalau menurut kami sih, apakah itu bisa membantu? Ya, tapi juga selain membantu, tapi harus scientific crime investigation. Jadi harus diuji secara ilmiah kejahatannya ini. Diuji dulu. Sudah punya alat bukti, sudah punya barang bukti, sudah punya saksi yang kuat, baru lakukan penangkapan dan dijadikan ditetapkan baru sebagai tersangka. Ditetapkan sebagai tersangka supaya jangan salah tangkap lagi. Ya, poin kita adalah error in persona itu, di mana mereka melanggar prosedural penangkapan untuk apalagi mau dijadikan sebagai tersangka. Itu secara prosedur sama sekali. Yang tadi yang kami sudah uraikan panjang lebar itu. Karena mereka sudah mengetahui duduk perkara yang sebenarnya. Dan bahkan Bang Hotman Paris sendiri, dia meminta kepada Bapak Presiden Joko Widodo untuk membentuk tim pencari fakta dari berbagai elemen. Bahkan sampai pakar pidana pun, ahli pidana pun Bang Hotman minta supaya dilibatkan di dalam
tim pencari fakta. Jadi begini, rekan, dari pihak Vina, keluarga Vina atau penasihat hukumnya sudah semakin menyadari bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap ini yang tadinya menurut pihak kepolisian bahwa dia pelaku utama dalam perkara pemerkosaan pembunuhan. Tetapi dia sudah menyadari bahwa ada sebenarnya pihak lain yang menjadi otak pembunuhan tetapi tidak ditangkap. Ya kan? Contoh, kenapa tadinya DPO 3 orang tetapi kok 2 dihilangkan, tinggal klien kami yang ditetapkan sebagai tersangka, lalu hilang proses pemeriksaan selanjutnya terhadap pelaku yang utama, ya kan? Nah, ini permasalahan ini yang kita mau uji di pengadilan, ya kan? Nah, mudah-mudahan saja hakim netral dan hakim mempunyai kredibilitas yang bagus untuk memutuskan perkara ini dan menyatakan bahwa ini bukan Peggy Peron yang dimaksud, tetapi ini Peggy Setiawan, ini orang lain, ya kan? Ini beda konteksnya, Peggy alias Peron dengan Peggy Setiawan. Peggy Setiawan itu kulit bangunan, tidak tahu menahu masalah perkara yang dituduhkan kepadanya. Kok diciduk, dijadikan tersangka, ditahan lagi. Ini pasalnya berat loh, ya kan? Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, 80 ayat 1 dan 3, 81 ayat 1 Junto pasal 340, ya kan? Pembunuhan berencana, dan 338 pembunuhan biasa. Itu kan ancamannya hukum berat loh, hukumannya berat, mati atau seumur hidup. Oh iya betul, ganti rugi kepada keluarga dan rehabilitasi nama baik dia. Karena itu fungsinya adalah pada saat nanti dia mau mencari pekerjaan, dia mau melakukan bisnis usaha. Nah itu penting untuk Peggy Setiawan sendiri. Pemulihan nama baik itu sangat penting. Dikembalikan kepada statusnya semula. Ya betul. Jadi masyarakat Cirebon itu mereka sangat mendukung sekali untuk Peggy Setiawan ini dibebaskan. Terutama tim penasihat hukum. Mereka berjuang selama ini. Mereka memohon kepada tim penasihat hukum yang berjuang selama ini. Mereka mendoakan untuk tim penasihat hukum yang dengan rela, dengan kemauan sendiri, tidak dengan paksaan, tidak dibayar, mau untuk membela Peggy Setiawan agar supaya Peggy Setiawan ini sampai. Kita melihat bahwa yang sudah disampaikan banyak baik daripada netizen maupun teman-teman pengacara yang lain, mereka mengatakan bahwa ini mendekati kebenaran yang ada di BAP. Makanya mereka mendesak supaya segera anak ini diperiksa. Seperti itu.